Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Aqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan curahan nikmat, rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan ampunan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Allahumma amin. Tidak lupa marilah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang benar-benar besok mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kajian kali ini saya akan menyampaikan materi tentang 6 perkara siapa melakukannya dengan baik maka dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis Nabi yang dikeluarkan dari Abu Umamah. Beliau mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqfulu li bisittin aqful lakum bil jannah." Artinya, jaminkanlah untukku 6 perkara. Jadi jaminkanlah untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin kalian dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita niku sok kadang duwe jaminan nggih golek utang. Itu jenenge agunan. Gitu. Sertifikat. Iso tinggi golek utangan. Sertifikat iso digadekno. Nah, oleh duit. Neng sinten ingkang gadekke 6 perkara itu oleh swarga. Enggak cuma sertifikat yang bisa kita gadaikan, tapi ada amalan kalau kita ini mengerjakan dengan baik, itu besok kita akan mendapatkan jaminan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kita sempurnakan 6 ini. Apa itu yang pertama? Idza haddasa ahadukum fala yaktib. Yang pertama yang bisa kita jaminkan, bila kalian berbicara maka jangan kalian berdusta. Kebalikan dusta berarti jujur. Nah, berarti kalau begitu, siapa yang senantiasa berkata yang jujur itu dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikannya sing berdusta berarti tidak ada jaminan surga. Malah jaminane neraka. Pilih mana? Ora enek wong milih neraka, kabeh milih swarga. Pantas Nabi mengatakan, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah engkau orang-orang yang selalu
bersama orang-orang yang jujur. Kenapa? Nah, dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan iyyakum wasidqa. Hendaklah kalian selalu jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu menuntun, membawa, membimbing kepada kebaikan. Ya, terus wong niku nek jujur itu pasti akan berakibat baik. Wong jujur insyaallah mboten cilaka. Wong jujur niku insyaallah sik entuk pitulungan. Bahkan wong jahat tok awon, nah itu. Wong jahat tok uripe niku. Ketika dia jujur itu sik entuk keringanan hukum. Nah, anak buah Ferdi Sambo niku gara-gara jujur cirodok di eman-eman itu. Sambone mbuh. Sambone mbuh. Makanya kejujuran itu membawa akibat baik. Dan juga jujur itu mengarah pada perbuatan yang baik. Wong niku nek jujur mesti tumindake mesti bener. Enggak digawe-gawe. Tapi selalu dia berbuat yang benar. Dan juga akan berakibat baik. Dan juga namanya kebaikan itu mengarahkan kamu, mendorong kamu, memasukkan kamu dalam surga. Wa innal birra yahdilal jannah. Dan kebaikan itulah yang menunjukkan kita ke dalam surga. Orang itu kalau punya kebaikan, maka arahnya besok melakukan yang swarga. Tapi nek kebalikannya, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kamu dengan perbuatan dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdilal fujur. Karena namanya dosa itu mengarah pada perbuatan-perbuatan yang sesat, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat. Jahatin apa? Wong niku nek biasane ngapusi ra jujur. Terus konangan, meh konangan ketidakjujurannya. Biasanya dhek niku membela ketidakjujurannya. Menutupi kebohongannya, apa ngaku salah? Halo, saya tanya, sopo sing wis tahu ngapusi? Apa wis ngaku ae wis. Terus jenengan konangan, kira-kira sik gawe alasan ora kira-kira? Hah? Ya alasan toh? Alasan metu meneh alasan. Bahkan kadang-kadang alasannya pun kan untuk nutupi ketidakjujurannya itu. Oh itu ngonten niku. Pertama sudah dusta, kemudian diambil konangan maka dia tutupi dengan dusta yang baru, konangan meneh tutupi dengan dusta yang baru, akhirnya jadi pendusta. Kalau orang jujur terbiasa jujur itu tidak bisa menipu dia, dia selalu menuntun pada hal yang baik. Permila, walaupun nek biasanipun jujur itu ora iso ngapusi, ora tegel ngapusi, tidak kuat hati untuk menipu. Permila, wong niku nek kulinone jujur, gitu kan, maka dia akan menjadi orang yang ditetapkan hatinya oleh Allah sebagai orang yang jujur. Ora kuat, atine ora kuat, ngapusin niku ora kuat, ora kuwowo basane niku. Mboten mampu dia mau berbuat kebohongan itu. Beda dengan yang enggak jujur, maka dicatat menjadi pendusta. Wis ora tahu mari. Rono wis ngapusi, rono ngapusi, nyang ndi anake menghapus, ngapus. Nah ini. Jadi kalau kita menjadi tukang ngapus, ora bakal iso mlebu swarga. Tapi nek kita jujur, syarat pertama dari 6 tercapai bahwa kita dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ida'tumina fala yakhud. Kalau pengen dijamin surga oleh Allah, oleh Rasulnya, maka bila engkau mendapatkan amanah, maka jangan mengkhianati amanah. Nek dikai tanggung jawab, maka jangan kalian itu tidak
menjaga tanggung jawab dengan baik. Wong niku kabeh ditanggung jawab, ditugas, diamanah, sing kudu diemban. Kalau pengen surganya Allah, maka jagalah amanah itu dengan baik. Pertama, amanah kepemimpinan. Kalau diberi amanah menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nek tawaran menjadi pemimpin tanpa pilihan dengan gaji yang banyak, fasilitas yang komplit, dengan tugas A, B, C, D tekan Z, bajine gede, aneng mobil dinas, rumah dinas, asisten pribadi, rumah apapun niku kelas elit begitu kan. Saya entuk tunjangan, saya entuk apapun niku jaminan sosial yang bagus. Bahkan saya entuk naminipun asuransi. Kalau pengen daftar mboten jenengan. Ora iso. Nah, mane jangan apik niku. Oke nek tawaran ngoten niku do melu. Ya, padahal pemimpin niku tanggung jawabe berat. Saka sing ngei amanah ya ditakonke, saking Gusti Allah ya ditakonke. Seorang pemimpin itu harus benar-benar apa? Amanah. Jangan sampai orang jangan jadi pemimpin enggak amanah. Ada ditanya jawab oleh Allah. Mari kita lihat. Kaya apa contoh amanah niku? Sayyidina Umar bin Khattab itu contoh pemimpin yang amanah. Dia diangkat jadi pemimpin muni napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh. Wah, berat iki. Semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Nama dia jadi pemimpin, alhamdulillah wa inna lillahi. Jangan jadi pemimpin muni alhamdulillah wa inna lillahi. Alhamdulillah. Sing disawang mung nikmate. Ora nyawang tanggung jawab. Bab kalau kita tidak bertanggung jawab dengan baik itu menjadi perkara-perkara yang berat bagi kita. Umar jawabannya bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abot iki. Wong ibarate ceblok ngamben itu rasa berapa parah. Tapi nek jangan jadi pemimpin itu lebih parah daripada ceblok ngamben itu akibatnya. Nah, maka Umar bin Khattab karena dia mau tidak mau harus mengemban amanah memimpin, maka beliau ini sangat bertanggung jawab dengan tugasnya. Tugas itu kan mensejahterakan rakyat atau mendolimi rakyat, memakmurkan negeri atau menghancurkan negeri. Nah, mengayomi apa justru malah mendolimi? Ngayomi. Nek wong miskin dibebani apa diringanke? Nah, Umar ini kalau malam nggak pernah tidur. Tapi apa? Mereka umat-umat yang dipimpinnya itu selalu dipersani, ditonton, digoleki, dipersani kira-kira umat ini hidup dalam sejahtera atau tidak. Maka Umar saben bengi niku ngeliling melihat mereksa keadaanipun kaum muslimin. Sampai Umar pada sebuah tenda. Tenda niku ana ketok wong uripe geni, ning kok ora ana ambune. Wong nek masak ngamli ana ambune. Pone sing dimasak semene iki. Iya apa jenenge iki? Pia-pia. Iki kerupuk tahu. Iki bolu. Apa sembuh lah. Kabeh ana ambune iki. Oh, ana ambune. Ambune telo diparut. Ya ambune ngeten niku. Nah ambune kok ora ana ambune apa iki?
Oh jebule wong mau iki seorang ibu yang merebus batu. Nggih ngeyem-ngeyemi anak sing cilik-cilik semono-mono kuwi do luwe kabeh. Diyem-yem masak burung mateng Dik, bebuk sik. Jadi jebule batu, watu digodhog kapan matenge? Melihat itu Umar langsung kembali ke Baitul Mal, mengambil makanan. Umar itu punya namanya asisten, punya namanya ajudan. Nek jenengan dadi pemimpin, mulai juga panganan, sing nggawa panganane ajudane apa pemimpine? Umar tuh mikul dewe panganan yang wau dibawa ke orang miskin tadi itu. Kau jangan memperberat punggungku. Justru aku akan menjadi ringan kalau ini. Tapi nek aku kau ora gelem mikul dewe, berat tanggung jawabku. Umar gotong dewe. Saya penak mben ngoten niku. Apa-apa kon gawake ya. Ya toh? Tas kon gawake. Apa meneh? Sepatu kon pakai. Oleh-oleh kon pakai. Cilaka nek bojone barang kon gawake wong liya. Cilaka iki. Nah, ini Umar datang kemudian membawakan makan unggulan dan memasakkannya. Bayangkan. Umar takut dengan hisab yang berat. Dimasakkan, lalu kemudian didulang nocah cilik-cilik niku sampai merasa kenyang. Enak rasa iki sing kaya ngono kuwi. Anaknya mung pencitraan. Nek urung diangkat jadi pemimpin, ngoten niku wis dadi lali. Kadang-kadang pemimpin tu napa punika kaya PLKB. PLKB niku napa? Teng PLKB yen dadi bedane apa? PLKB niku yen lali dadi, nek pemimpin yen dadi lali. Ya, PLKB yen lali dadi anak. Nek pemimpin yen dadi lali. Karo apa sing dadi amanahe. Inilah hati-hati siapa jadi pemimpin maka jangan kemudian dia tidak amanah. Bahkan orang pemimpin tak semua amanah itu kita wajib bertanggungjawabkan. Jangan sebagai istri itu juga memimpin. Ketika ditinggal pergi suami itu amanah jaga rumah dan jaga anak-anak. Aja malah nglayap dhewe. Halo. Bojone lunga nyambut gawe kon jaga omah malah nglayap. Eneng ora ngono kuwi? Mudeng nglayap. Nyandi nglayap niku. Dolan dhewe. Ingat, suami itu pemimpin terhadap keluarganya. Tentang nafkah, kewajiban dia, agama harus mengingatkannya. Tanggung jawab itu. Jika tidak menunaikan tugas, ngandani keluargane, bab agamane, bab ibadahe, bab ketakwaane, itu targus Allah. Niki. Istri yang ngono, itu amanahnya adalah menjaga rumah, menjaga harta, menjaga kemuliaan dirinya. Sampeyan menika masuk jadi pemimpin diamanai oleh wong lanang kon jaga omah malah dolan. Omah tinggali lunga wae. Kon jaga kemuliaan dirinya, martabate malah metu. Nek dandan Dandan ngatok nganggo jin ketat. Kaos ketat. Kudung sauprit. Ana rasa model ngono kuwi. Oke. Wong wedok niku napa to? Nek wong wedok niku senengane nyawang apa? Sing senenge nyawang napa? Kosmetik, lambi, pakaian. Nek wong lanang nyawange napa? Sing ngangge klambi niku disawang niku. Wala niku nek enek wong wadon klamben sing tutup dengan baik itu ya wis lewat aja. Wis sing disawang klambine ketat, diwonge mbodi ya motor gedhi. Klambine tipis ketat niku ya angel mereme.
Ustaz ya ngono. Wong ya ustaz ya menungso. Permila aja ganggu ustaz itu. Mesakno ustate. Nek wong wadon dandan menunggu ustaz ki mereme ya angel. Berarti kau membuat ustaz berdosa karena penampilanmu seperti itu. Nggih? Jelas? Makanya amanah itu jaga. Aurat itu amanah, kau jaga dengan baik. Kalau kau bisa menjaga, menutup auratmu dengan baik, menjaga tugas tanggung jawab sebagai istri dengan baik, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, wa idza wa'ada fala yukhlif. Kalau berjanji jangan ingkar. Oleh nek janji jangan ingkar janji. Kita ini kalau dijanjeni terus diingkari, anyel ora? Anyel. Makanya ingat kalau kamu itu mengingkari janji wong liya dadi anyel, enggak seneng. Kamu kalau kamu diingkari seneng apa enggak? Makanya jangan saling ingkar janji. Janji itu utang, al-wa'du dainun. Janji adalah utang. Berarti wajib dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman. Penuhilah janji-janji itu. Akad-akad kamu itu kita penuhi. Ojo ngantek dengan tusungan pengen berjanji neng orang menepati janji. Termasuk janji nyaur apa? Nyaur utang. Sapa saya tahu utang? Kabeh. Sapa tahu diutangi? Nah. Seneng utang apa seneng utangi? Seneng utangi. Neng senengane dhewe malah utang. Nek seneng ngutangi, tapi senengane utang. Kalau jenengan utang, janji nyaur tanggal 5, nyaur tanggal piro? 10, aku jenengan dolim. Kudune iki ya sedina saurunge apa pas menepe dina itu yang kita penuhi. Halo. Ngono kudune. Aja mung jonja janji sing janjane nganti jinjo. Karena enggak memenuhi janji dengan baik. Ingat, janji adalah hutang yang mesti harus dipenuhi. Permilot sifat telu niki nek ngantek dilanggar itu sifatnya wong munafik. Ayatul munafiki salatun, tandane wong munafik ana telu siji. Apa yang pertama? Idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta. Ngapusi, bohong. Kedua, kalau dia diberikan kepercayaan amanah, khianat. Kalau dia berjanji, ingkar janji. Itu tandane wong munafik. Wong munafik nunggone neng bagian paling ngesor saka neraka. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Yang orang-orang munafik itu tempatnya di bagian paling bawah dari neraka. Ojo ngantek kita punika menjadi orang satu, ingkar janji, dua, mengkhianati amanah ketika berdusta. Niku ciri wong munafik. Jadi nek ngono, sapa sing ora dadi wong munafik, wis entuk separuh saka telu mau. Dari jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wong niku nek berdusta, ingkar janji, kemudian mengkhianati amanah, itu angel swargane. Sok malah neng neraka selama-lamanya. Ini ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah yang 1, 2, dan 3. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak amanah, pendusta atau ingkar janji.